Oke, baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas belajar NLP online. Masih bersama saya Darmawan Aji di pelajaran ketiga, yaitu model perubahan NLP. Kali ini kita masuk sesi yang kedua dari pelajaran ketiga ini. Di sesi yang lalu kita sudah belajar format perubahan ala NLP, yaitu mengidentifikasi kondisi sekarang seperti apa, kemudian kita identifikasi kondisi yang kita inginkan seperti apa, lalu mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk bergerak dari kondisi sekarang menuju kondisi yang kita inginkan. Kita juga sudah belajar bahwa perubahan itu ada beberapa macam level, ada perubahan di level hasil, ada perubahan di level perilaku, ada perubahan di level perasaan, ada pula perubahan di level pikiran. Esensi dari perubahan adalah pergerakan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Artinya bila kita ingin mengubah hasil akhir, itu artinya kita berusaha mengubah dari hasil lama menuju hasil-hasil baru. Demikian juga bila perubahan kita di level perilaku, kita mengubah perilaku lama menuju perilaku baru. Di perasaan dan pikiran pun sama, mengubah perasaan dan pikiran lama menuju perasaan pikiran baru. Di materi yang disampaikan oleh Mas Syamsul, kita sudah belajar bahwa hasil yang kita dapatkan saat ini adalah efek dari perilaku kita. Perilaku kita adalah efek dari perasaan kita, dan perasaan kita adalah efek dari pikiran kita. Maka pada saat kita ingin mengubah hasil dari hasil lama menuju hasil baru, kita perlu menggali sumber daya. Kira-kira perilaku baru apa yang perlu saya ubah? Cara taunya dari mana? Bisa dengan menggali masa lalu, membayangkan masa depan, atau memodel orang lain. Demikian juga bila kita ingin mengubah perilaku dari perilaku lama menuju perilaku baru. Maka sumber daya yang dibutuhkan adalah perasaan yang baru. Dari mana kita tahu perasaan baru yang tepat? Kita bisa menggalinya dari masa lalu, membayangkan masa depan, atau memodel orang lain. Demikian juga pada saat kita ingin melakukan perubahan di level perasaan dan pikiran, kita melakukan proses yang sama. Esensi perubahan adalah pergerakan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Dan jembatan di antara keduanya adalah sumber daya. Sekarang kita akan melengkapi model kita. Model versi lengkapnya seperti ini. Ada present state, ada desired state, ada resources, ini sudah kita bahas. Tambahannya adalah ada equity, flexibility, dan ekologi. Apa itu? Equity adalah kepekaan indera, ketajaman indera. Pada saat kita melakukan proses perubahan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang kita inginkan, kita perlu membuka mata, membuka telinga, kita perlu membuka indera kita sehingga kita tahu apakah proses yang kita lakukan mendekatkan kita kepada tujuan atau tidak. Demikian juga flexibility. Jika kita memang tidak mendekat ke tujuan, jika apa yang kita lakukan tidak mendekatkan kita pada hasil akhir yang kita inginkan, maka kita perlu fleksibel, kita perlu mengubah, menyesuaikan diri. Dan yang terakhir kita perlu memperhatikan ekologi. Ekologi adalah keselarasan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita yakini. Keselarasan antara apa yang kita lakukan dengan norma-norma di sekitar kita. Karena bila kita melakukan sesuatu yang tidak ekologis, yang tidak selaras dengan norma-norma yang kita yakini, value yang kita anut, belief yang kita pegang erat, maka akan terjadi sabotase diri. Kita akan mensabotase perilaku kita sendiri, kita akan mensabotase proses kita sendiri. Dari model ini kita bisa simpulkan 5 langkah untuk mendapatkan hasil yang ingin kita inginkan, apapun itu. Apa saja 5 langkahnya? Langkah yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan. Di dalam NLP, kondisi yang diinginkan dikenal dengan istilah outcome, hasil akhir. Outcome ini ada levelnya. Hasil akhir bisa berupa hasil akhir yang ada di luar diri kita, bisa berupa hasil akhir berbentuk perilaku. Ingat bahasan Mas Teddy, ada target hasil, ada target perilaku, bisa juga berupa perasaan atau pikiran. Jadi di awal sebelum kita melakukan proses perubahan, kita perlu identifikasi secara jelas terlebih dahulu kondisi sekarangnya seperti apa dan kondisi yang diinginkan atau outcome-nya seperti apa. Ini langkah pertama.
Langkah yang kedua adalah kita perlu identifikasi sumber dayanya. Oke, saya pengen mengubah hasil, maka saya perlu mengubah perilaku. Kira-kira perilaku seperti apa yang tepat yang bisa mengantarkan saya ke hasil akhir yang saya inginkan? Kita bisa gali dari masa lalu, kita bisa membayangkan masa depan, mengimajinasikan masa depan, menggunakan daya kreativitas kita juga bisa memodel orang lain yang sudah mencapai hasil yang kita inginkan. Identifikasi sumber daya. Langkah yang ketiga adalah kita perlu peka selama prosesnya. Kita perlu equity, kepekaan indera. Apakah yang kita lakukan ini mendekatkan kita pada hasil atau tidak? Jangan jadi orang yang konsisten tetapi menutup mata. Kita perlu membuka mata. Kalau memang perilaku yang kita lakukan tidak mendekatkan kita ke hasil, maka kita perlu mengubah perilaku kita. Kalau perasaan baru yang kita munculkan tidak memunculkan perilaku yang kita inginkan, maka kita perlu ubah, kita perlu modifikasi perasaan kita. Jika pikiran yang kita munculkan tidak memunculkan perasaan yang kita inginkan, maka kita pun perlu mengubah pikiran kita. Inilah peka selama proses yang diiringi dengan fleksibilitas. Kita perlu menyesuaikan pendekatan. Seperti yang tadi saya ceritakan, kalau memang pikiran kita tidak mendekatkan pada hasil, maka kita perlu mengubahnya. Kalau perasaan dan pikiran kita tidak mendekatkan kita ke hasil, kita pun perlu mengubahnya. Ini 4 langkah pertama, identifikasi outcome-nya apa, sumber daya yang dibutuhkan apa, peka selama proses, kemudian sesuaikan pendekatan. Dan yang paling terakhir adalah kita perlu memperhatikan keselarasan, ekologi. Pastikan semua pikiran, perasaan, dan tindakan kita selaras dengan apa yang kita yakini, dengan value-value yang kita anggap penting, karena jika tidak, maka kita cenderung akan mensabotase diri. Kita tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang kita inginkan. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji.